Oke, pertama gue nggak tahu kenapa manga ini banyak banget yang ngerekomendasiin gitu. Apa manga ini emang sebagus itu? Jadi di sini gue bakal nyeritain kayak gimana sih cerita dari manga ini gitu. Jadi kita langsung aja. Ini itu ceritanya tentang pembunuh berantai yang masuk ke isekai. Cerita diawali oleh seorang pemuda yang juga adalah pembunuh berantai, yang lahir untuk membunuh dan hidup untuk membunuh. Karena itu pemuda itu dijatuhi hukuman mati. Ya, seperti yang udah-udah, pembunuh berantai ini juga pindah ke dunia lain. Tentu aja, sebelum pindah ke dunia lain, pemuda ini ketemu sama seorang wanita yang ngasih ucapan selamat. Nggak tahu siapa nama karakter utamanya. Jadi kita sebut aja si John buat saat ini. Pas wanita yang ditemui si John ngasih tahu bahwa si John bisa bereinkarnasi ke dunia lain. Bahwa si John beruntung, ini kesempatan yang langka. Sebelum melanjutin omongannya, wanita itu tentu aja ditanyain si John. Dia siapa ya kan? Wanita itu memperkenalkan dirinya adalah seorang dewi, dan di sini si John boleh memanggilnya dengan nama itu. Si Dewi melanjutin obrolannya, langsung ke intinya. Si Dewi ngasih tahu ke si John seharusnya sudah tahu sekarang dia udah mati. Karena itu si Dewi akan ngasih hak ke si John buat bereinkarnasi. Dan menurut si Dewi, dunia yang baru didatangi si John sempurna buat orang kayak si John. Sebuah dunia fantasi dengan pedang dan sihir. Si John bisa berburu monster, mendapatkan kekayaan, dan membuat haremnya sendiri. Kerasa kayak lagi nyindir mangga sebelah ya. Oke, kita lanjutin. Dan si Dewi bakal ngebuat si John punya penampilan yang menarik. Dan di sini si Dewi ngejamin, dunia yang bakal didatangin sama si John bakal lebih menarik dari dunia si John sebelumnya. Terutama untuk orang seperti si John. Dengan sopan ya kan, si John bertanya ke si Dewi apakah si Dewi mengenalnya. Dijawab tentu saja. Si Dewi menjelaskan si John dijatuhi hukuman mati karena si John adalah pembunuh berantai. Dan menurut si Dewi itu semua belum cukup buat si John. Dan si Dewi bakal ngasih kesempatan buat si John melakukan itu lagi, lebih banyak. Tapi setelah semangat menjelaskan hal itu, di sini tampaknya si John gak terlalu senang. Cuma diam aja tanpa ngomong apapun. Si Dewi masih ngelanjutin, seharusnya si John senang. Ini kesempatan lain untuk kembali membunuh. Dan akhirnya dijawab. Si John mengatakan bahwa ia udah gak mau membunuh lagi. Karena menurut si John, membunuh orang yang tidak bersalah adalah yang terburuk. Makin stres lah si Dewi ya kan. Dan si Dewi masih meyakinkan si John untuk melakukannya lagi. Terlebih si John udah membunuh 13 orang di dunia sebelumnya. Kerasa sedikit gak sih cuma 13 orang doang gitu. Gua kira bakal kayak pembunuh berantai lain di dunia nyata gitu. Korbannya tuh sampai 40 ataupun 70 orang gitu. Ini cuma 13 orang doang. Ya, itu sih gak sesuai ekspektasi gua aja di awal gitu sih. Oke, kita lanjutin. Si John ngelanjutin bahwa tindakan membunuh orang lain itu tindakan terburuk yang pernah ada, dan si John ngejelasin dirinya membenci membunuh. Si John melakukannya karena si John tidak mampu. Maksudnya apa ya di sini? Tidak mampu. Oke, kita lanjutin. Mungkin nanti dijelasin sama mangganya. Setelah si John ngejelasin dia udah nggak mau ngebunuh orang lagi, si Dewi sebenarnya bisa membiarkan si John mati dan masuk neraka. Tapi si Dewi mengatakan apakah seorang pembunuh seperti John bisa hidup bahagia di dunia lain. Karena cepat atau lambat, si John akan merasakannya, keinginan untuk membunuh lagi. Dan si John bakal menyesal lagi karena sudah hidup lagi di dunia lain. Karena itu, menurut si Dewi, setelah si John bereinkarnasi, si John harus menebus dosanya. Jadi si John tidak punya hak untuk menolak. Setelah itu si Dewi ngelepas si John buat bereinkarnasi ke dunia lain. Sambil ngomong, mulai sekarang takdir si John akan berbeda. Oke, sekarang sudut pandang berpindah ke dunia lain. Diarahkan ke sosok Babang Tampan di sebuah party yang lagi berburu monster. Di sisi lain, seekor monster lagi mengejar seorang gadis bernama Shiryuki. Gadis itu ditolong oleh salah satu anggota partinya yang kayaknya posisinya sebagai tank di party. Setelah menahan serangan si monster, si tank meminta anggota lain yang bernama Diara buat menyerang. Dan si Diara di sini kayaknya penyihir di party. Setelah Diara mengeluarkan sihirnya yang membuat si monster nggak bisa ngeliat, Diara berteriak ke sosok Babang Tampan tadi untuk melakukan serangan berikutnya. Nama si Babang Tampan tadi adalah Oga. Oga, si Babang Tampan membunuh monster tadi cuma dengan sekali tebas. OP anjir. Ngelihat hal itu, anggota yang lain, Shiryuki sama si Tank terkagum-kagum dengan ke OP-an si Babang Tampan.
seperti yang diharapkan dari seorang reinkarnator. Setelah itu, Shiryuki meminta maaf atas kecerobohannya. Si Babang Tampan mengatakan sebagai sebuah tim wajar bila saling membantu dan mereka akan kuat selama bersatu. Beh, men, gila. Muda, kuat, bijaksana. Coblos untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, kita lanjutin. Di sini perkenalan untuk anggotanya. Si Tank bernama Grosso, seorang petualang rank A dengan banyak pencapaian. Dia menyelamatkan nyawa teman-temannya dengan tubuhnya sendiri. Dan si penyihir adalah Diara, seorang penyihir yang bisa memakai semua jenis sihir, termasuk debuff, juga sihir penyembuhan. Dan seorang tracker, Shiryuki, seorang petualang pemula dengan pengetahuan yang luar biasa. Dia mendukung temannya dengan skill deteksi dan jebakan. Mungkin seperti scouting gitu ya. Dan yang terakhir si Babang Tampan Oga, sang reinkarnator. Dia memiliki banyak skill serangan dan menjadi pedang di tim ini. Di sini si Babang Tampan memuji usaha timnya yang udah sampai sejauh ini. Saat ini mereka sedang menjelajah dungeon Kinaki, sebuah dungeon yang berlokasi di utara kerajaan yang baru ditemukan beberapa tahun yang lalu. Monster kuat juga jebakannya dikonfirmasi juga ada di dungeon ini. Dan saat ini manusia baru bisa mencapai lantai 17. Dan dungeon ini tercatat sebagai dungeon tingkat A+. Di sisi lain, Shiryuki masih melakukan investigasi. Setelah memastikan tidak adanya monster, Grosso meminta Shiryuki untuk terus berhati-hati. Dan menurut si Grosso, orang-orang bisa mati karena kecerobohan mereka. Dan mereka sudah sampai lantai 16. Dan menurut informasi yang mereka punya di lantai ini hanya ada monster tak dikenal dan banyak jebakan. Dan Diara meminta mereka untuk segera kembali. Grosso membantahnya dengan mengatakan jangan bodoh. Misteri yang besar ada di hadapan kita. Kita harus menjelajahi tempat ini sampai ke celah terkecil dengan wajah yang bersemangat, dan itu adalah tujuan setiap petualangan. Oga cuma mengatakan tidak tahu. Para monster pasti jauh lebih kuat. Berjalan lebih dari ini pasti beresiko. Setelah mengatakan itu, 3 anggota lain tidak mengerti dengan omongan si Bang Tampan tentang mereka yang sudah bersusah payah mencapai lantai ini. Masih bingung sama omongan si Oga. Si Babang Tampan lanjut mengatakan, apa mereka tahu? Apa para reinkarnator itu punya kekuatan yang dianggap nge-cheat? Diara menjawab mereka para reinkarnator itu manusia super yang diberikan kemampuan oleh dewa. Itulah kenapa reinkarnator tidak bisa dikalahkan. Oga membenarkannya jawaban Diara. Dan kemampuan si Babang Tampan adalah bisa melihat status. Menurut si Babang Tampan, meskipun itu kemampuan yang simpel, tapi itu cukup bagus. Kalau kalian bisa tahu status musuh, kalian bisa memprediksi kekalahan dan kemenangan. Karena kemampuan ini, si Babang Tampan bisa mengalahkan musuh yang kuat tanpa terluka sedikit pun. Dan tanpa peringatan, si Babang Tampan menebas tangan si Grosso dan mengatakan dia punya kesempatan 100% untuk membunuh mereka. Ngelihat Grosso yang kesakitan, Diara meluncurkan serangannya. Tentu saja si Babang Tampan kita bisa menghentikan serangan sihir Diara. Setelah membunuh Grosso, Oga berjalan ke arah si Diara yang terjatuh terduduk dan mengatakan kepada Diara dia sudah membunuh dengan berbagai cara tanpa mengungkapkan kejahatannya, dan mengatakan kepada Diara dia bisa membunuh Diara tanpa rasa sakit. Jelas saja Diara ketakutan. Di sisi lain, Shiryu berhasil melarikan diri. Tapi Oga sudah ada di belakang Shiryuki dengan mengatakan ini semua salahnya Shiryuki. Karena kabur jadi tidak bisa menyelesaikannya sampai akhir. Kayaknya si Diara dilecehkan dulu. Ya, sama si Bang Tampan kita yang satu ini. Setelah itu Oga meminta Shiryuki untuk jadi partnernya. Walaupun si Bang Tampan kita mengatakan lebih menyukai si Diara. Tapi Shiryuki ini sangat lemah. Levelnya aja cuma level 5. Dan resiko Oga mati sama Shiryuki 0%. Shiryuki masih menanyakan kenapa Bang Tampan kita melakukan semua ini. Jawabannya sangat simpel, karena bosan aja gitu. Semua berjalan lancar saat Raja Iblis masih ada. Oga mendapatkan pengalaman, kekuatan, dan ketenaran. Lalu setelah itu apa? Cuma hari-hari yang lambat dan membosankan. Oga membunuh karena ingin dan gak ada alasan lain. Alasan membentuk tim adalah agar bisa dibawa ke dalam dungeon dan menghilangkan bukti. Orang-orang tidak akan datang ke lapisan bawah dan monster akan memakan mayat mereka. Itu tempat yang sempurna. Dan setelah menjelaskan panjang lebar, Oga lanjut ingin membunuh Shiryuki dengan mengatakan apa kau tahu perasaan kegilaannya. Shiryuki menjawab ya, tentu aja ia tahu.
Dan si Bebang Tampan cuma bengong, mendengar dan melihat jawaban Shiryuki yang terlihat santai. Oga nggak tahu apa yang Shiryuki bicarakan. Dia berpendapat mungkin karena ketakutan. Shiryuki melanjutkan dan bertanya apakah Oga sudah membaca jurnal ekspedisi dungeon di mana mereka berada sekarang. Shiryuki terus menunjukkan sebuah kotak yang ada di situ dan menanyakan apakah Oga tahu isinya. Si Bebang Tampan mengaku tidak tertarik. Shiryuki menanyakan hal lain. Pencapaian dan ketenaran si Bebang Tampan luar biasa. Tapi tidak ada catatan kenapa si Bebang Tampan belum pernah melawan monster rank S. Shiryuki masih melanjutkan apakah Bebang Tampan kita ini sudah pernah melihat monster yang berrank S sebelumnya. Si Bebang Tampan menjawab monster rank S punya kekuatan yang luar biasa. Tentu aja dia tidak mau mengambil resiko melawan mereka. Pas mengatakan hal itu, Oga sadar apa yang direncanakan oleh Shiryuki, yaitu membuka kotak itu yang adalah jebakan dungeon yang bisa memanggil monster rank S. Tak lama kemudian, Giant Golem menyerang si Bebang Tampan. Mau nggak mau harus ngelawan si monster rank S. Oga terbanting ke sebuah tiang yang ada di sana. Shiryuki mengatakan monster itu imun terhadap serangan fisik. Masih dalam keadaan berdarah-darah, Oga menanyakan siapa Shiryuki sebenarnya. Dia menjawab dia juga sama reinkarnator. Njrit, si Jon jadi Hode. Gue kira si Bebang Tampan adalah si Jon. Ternyata salah cuy. Oke, kita lanjutin. Balik lagi. Di pertemuan si Jon sama si Dewi sebelumnya, yang sebelum berubah jadi Hode, si Dewi menjelaskan ia sudah memanggil 12 orang yang sudah bereinkarnasi ke dunia lain. Mereka semua berhasil mengalahkan Raja Iblis. Tapi setelah itu, masalah baru muncul. 12 pahlawan menyebar ke seluruh dunia dan menjadi jahat. Membunuh untuk kesenangan, merampok, serakah, rasis, penipu, sampai ada yang berurusan dengan penjualan budak. Mereka semua jadi penjahat yang lebih mementingkan nafsu mereka sendiri. Sang Dewi merasa sedih dan prihatin apa yang sudah terjadi pada orang-orang yang ada di dunianya akibat ulah mereka, walaupun mereka sudah menolong dengan mengalahkan Raja Iblis. Lalu terbesit dalam pikiran Sang Dewi bahwa seorang reinkarnator harus dibunuh oleh reinkarnator juga. Si Dewi ingin si Jon membunuh mereka. Enggak, si Jon harus membunuh mereka. Karena menurut si Dewi, dengan si Jon terlibat semakin dekat perdamaian. Dan menurutnya itu tawaran yang menarik. Dengan itu si Dewi memberi wewenang buat si Jon membunuh 12 reinkarnator yang sebelumnya sudah dipanggil. Dan juga si Dewi akan memberi si Jon wajah yang cantik. Menurutnya itu akan membuatnya lebih mudah buat si Jon. Balik lagi ke situasi di mana si Bebang Tampan sukses membunuh Giant Golem dengan Red Explosion. Tapi Oga berhasil dengan tubuh lemah yang kelelahan dan kehabisan tenaga. Shiryuki mendekat dan memberikan ucapan selamat. Tangan Oga ditusuk, setelah itu menanyakan bagaimana seharusnya Shiryuki membunuh Oga. Karena kekuatan dan sihir Oga pasti sekarang sudah habis. Oga masih bisa mengeluarkan sihir lain dari tangan kanannya. Tapi langsung ditusuk tangan tadi sama si Shiryuki. Shiryuki mengatakan ia tidak tahu bahwa suara penderitaan Oga bisa seindah itu didengar. Dalam posisi yang udah gak bisa ngelawan balik, Oga menawarkan apapun agar Shiryuki mau melepaskannya. Kekuatan, cinta, uang, apapun. Tapi ditolak. Shiryuki melanjutkan kalau Oga mengambil kehidupan orang lain, dia juga harus siap diambil juga. Setelah itu, Shiryuki menusuk perut si Oga. Orang yang tidak bersalah memang seharusnya tidak dibunuh. Dan setiap kali si Jon membunuh seseorang, ia merasa bersalah sampai hampir gila. Dan Shiryuki berterima kasih kepada Oga karena udah menjadi orang jahat. Jadi Shiryuki bisa membunuhnya tanpa perasaan bersalah. Setelah itu Shiryuki memenggal kepala Oga. Di sisi lain kematian Oga disambut sukacita oleh Sang Dewi yang menonton. Dan lanjut mengatakan ini tentang sebab akibat. Dan mengatakan memberikan kemampuan spesial kepada 12 pahlawan adalah kesalahan besar. Kekuatan yang besar membuat mereka jadi arogan. Dan mengatakan ia tidak akan membiarkan Shiryuki berada di jalan yang sama seperti mereka. Tersisa 11 pahlawan lagi, yang mana mereka memiliki kemampuan uniknya masing-masing. Sedangkan Shiryuki tidak memiliki kemampuan apapun. Itu artinya Shiryuki tidak diberi kemampuan unik apapun. Oke. Buat saat ini kalian bisa ngerti premis dari cerita di manga ini. Bagaimana menurut kalian? Atau mungkin kalian bisa baca langsung gitu, ngeliat di web-web yang ada di internet. Jadi ya, itu adalah serial killer yang bereinkarnasi ke dunia lain.